sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahil jalali wal ikram ala ma akmalahu min dinil Islam, wassalatu wassalamu ala nabiyil huda war rahmah, al mab'uthi bil kitabi wal hikmah, khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin, sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah majlis zikir dan ta'lim al-halaqatul munfarijah, para ustaz, para hujjaj, hadirin sekalian datang dari jauh maupun dekat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan rutinan kita ngaji kitab dan juga zikir kaidah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah dan Allah mempermudah semua urusan-urusan kita. Sebelum kita mulai zikir, sebagaimana biasa kita lanjutkan pengajian kitab Mau'izatul Mukminin. Dalam memilih perempuan untuk dinikahi, yang pertama utamakan agamanya. Paling tidak dia itu harus wajib dia seorang mukminah atau muslimah. Mukminah dan muslimah yang taat, tahu kiblat, yang nggak tahu kiblat gak pernah sholat dia. Pakai jilbab atau menutup aurat itu namanya agama. Yang kedua akhlaknya. Akhlak di sini meliputi tata krama, meliputi kesopanan dia ketika di hadapan orang, apalagi di hadapan keluarga, namanya akhlak. Kemudian yang ketiga kemarin, hendaklah kita memilih perempuan yang cantik tentunya, supaya memperbaiki keturunan. Kalau udah jelek, pilih yang jelek, kasihan nanti keturunannya. Jadi memperbaiki keturunan dengan memilih yang cantik. Ini yang ketiga. Yang keempat yang akan kita baca berikut ini, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ar-rabi'atu an takuna khafifatal mahri faqad nuhiya 'anil mughalati fil mahri. Yang keempat, hendaklah perempuan itu khafifatal mahri, ringan maharnya, ringan mas kawinnya. Faqad nuhiya 'anil mughalati fil mahri, maka sungguh dilarang dari mempertinggi atau mempermahal mas kawin. Wa tazawwaja ba'dus sahabati, dan sebagian sahabat ini menikah ala nawatin min dahabin, dari satu biji perak, satu biji emas, yuqalu qimatuha, yang dikatakan harganya itu hanya khamsatu darahima, sekitar 5 dirham. 5 dirham itu ya cuma 2,5 jutaan lah. Ya, dengan emasnya mas kawin dengan emas, tapi nilainya tidak sampai 1 dinar. Ada dinar, ada dirham. Kalau dinar itu uang emas, 1 dinar itu ya kira-kira 4 juta. Ada dirham itu uang perak. Dirham itu kira-kira 1 dirham 800.000. Jadi kalau 5 dirham ya cuma 8 kali 5 berapa tuh? 8 kali 5. Ya pokoknya belum sampai 1 dinar lah, karena 1 dinar itu 4 juta lebih. 4 juta lebih. Nah ini
Sebagian para sahabat ini menikah dengan perempuan-perempuan yang maharnya itu hanya 5 dinar. Ini menunjukkan bahwa perempuan pilihan, perempuan yang memang harus diutamakan adalah perempuan yang ringan maharnya. Bahkan ada larangan untuk mempersulit atau mempertinggi mahar, niatnya mempersulit pengantin yang laki-laki, nggak boleh. Ada larangan itu dalam mencari perempuan yang murah maharnya atau yang ringan maharnya. Wa zawwaja Sa'id bin Musayyab ibnatahu min Abi Hurairah, dan Sa'id bin Musayyab menikahkan putrinya min Abi Hurairah kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ala dirhamaini, atas 2 dirham saja. Tsumma hamalaha huwa ilaihi lailan, kemudian Sa'id bin Musayyab membawa anaknya ilaihi kepada Abu Hurairah lailan, malam hari. Fadkhalaha minal bab, maka dia memasukkan anaknya dari pintu. Tsumman sarafa, kemudian meninggalkannya. Tsumma ja'aha ba'da sab'ati ayyamin, kemudian mendatangi anaknya. Said Musayyab mendatangi anaknya setelah 7 hari. Fasallama 'alaiha, kemudian mengucapkan salam kepada anaknya. Said bin Musayyab ini termasuk tabi'in, sayyidut tabi'in. Di antara tabi'in itu ada yang terkenal, ada Sa'id bin Musayyab, kemudian ada Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini tabi'in, tapi termasuk kibarit tabi'in, termasuk pembesarnya tabi'in, murid-muridnya sahabat. Sa'id bin Musayyab menikahkan anak perempuannya, dinikahkan dengan sahabat Abu Hurairah. Maharnya cuma 2 dirham, jadi cuma 1,6 kira-kira ya, cuma 1,6 juta, cuma 1,6 juta atau 2 dirham. Itu nilai yang sangat ringan, untuk ukuran saat itu. Ini menunjukkan bahwa para sahabat, para tabi'in ini dalam menikahkan putrinya atau dalam menikah ini mengutamakan perempuan-perempuan yang maharnya ringan, jangan dipermahal. Itu orang-orang Arab itu terkenal memang maharnya itu mahal-mahal. Karena mahalnya itu benar-benar tinggi, nggak terima cuma seperangkat alat sholat, sejadah ada tulisannya lagi haul. Sejadah boleh hadiah, seperangkat alat sholat dan seperangkat alat sholat dan emas setengah gram, nggak begitu di Arab, tinggi. Nah, tapi yang paling baik adalah perempuan yang maharnya itu ringan. Dianjurkan mencari perempuan yang maharnya ringan, dianjurkan mencari perempuan yang mudah dalam proses pernikahannya. Sa'id bin Musayyab, kemudian ada beberapa contoh lagi. Wa fi khabarin, dan dalam satu hadis, min barakatil mar'ati sur'atu tazwijiha wa sur'atu rahimiha ayil wiladati wa yusru mahriha. Dan dalam satu hadis disebutkan termasuk dari perempuan yang penuh barokah atau keberkahan perempuan bisa dikatakan barokah itu sur'atu tazwijiha, yang cepat dinikahinya, wa sur'atu rahimiha, yang cepat rahimnya, ayil wiladati maksudnya peranakannya subur, wa yusru mahriha, dan yang mudah atau yang ringan maharnya. Perempuan yang bawa berkah, hoki, perempuan yang bawa berkah atau bawa hoki, bahwa keberuntungan, berkah dunia akhirat terutama, ini adalah perempuan yang cepat dinikahi. Artinya cepat dinikahi waktu kita minta. Ini walinya, orang tuanya nggak mempersulit kita. Asal tahu jamaah hifzul amal aja pasti diterima. Asal tahu jamaah pengajian, tahu kalau dia demen ngaji kesana kemari pasti diterima. Meskipun maharnya cuma apartemen 2 pintu, pasti diterima karena tidak dipersulit. Itu ciri pertama. Jadi mudah dinikahi, artinya mudah dinikahi di sini tidak dipersulit oleh wali atau oleh orang tuanya. Yang kedua, perempuan yang bawa berkah itu perempuan yang subur, perempuan yang cepat. Jadi habis nikah nggak lama langsung isi. Ini bawa berkah biasanya kayak begini, nggak pakai kosong, langsung ini bawa berkah. Kemudian yang ketiga, ciri perempuan yang bawa berkah itu yang maharnya ringan. Jadi maharnya ringan di sini
termasuk tadi tidak dipersulit ketika kita minta kepada walinya, pada orang tuanya, ini maharnya ringan. Kemudian selain urusan mahar juga proses yang lain juga mudah. Ini namanya perempuan yang nanti akan membawa keberkahan dalam rumah tangga. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemudahan ini ada hikmahnya supaya perempuan-perempuan itu tidak perempuan dan juga laki-laki yang memang sudah seharusnya menikah ini tidak terjerumus dalam maksiat. Karena kalau dipersulit itu justru nanti khawatirnya akan terjerumus dalam maksiat. Udah waktunya nikah, udah waktunya kawin, tapi cuma gara-gara nggak punya mahar, dia minta maharnya 25 juta, padahal baru punya 2,5 juta. Gara-gara itu akhirnya nggak jadi nikah, maka mempersulit yang kayak begitu. Kalau dipersulit itu khawatir. Dalam fikih itu ada namanya sabdud dari'ah. Jadi mengantisipasi, menghindari kerugian-kerugian, menghindari kerusakan-kerusakan yang mungkin muncul, maka harus diutamakan. Caranya bagaimana? Pemudah orang menikah. Nah, perempuan yang ringan maharnya, yang mudah proses pelamarannya ketika dia dilamar, yang mudah ketika kita minta untuk menikah, kita minta untuk dinikahi, kita minta kepada walinya ini mudah. Ini hikmahnya antara lain adalah untuk menghindarkan maksiat, supaya orang yang memang sudah waktunya nikah, layak nikah, ini supaya segera menikah. Wa kama tukrahul mughalatu fil mahri min jihatil mar'ati, yukrahu su'alu an maliha min jihatir rajuli, wallahu a'lam bissawab.